Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku udah lama banget gak buat podcast. Ya Allah, podcast ini kayak anak yang ditelantarkan gitu ya. Aku zalim banget berarti. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan aku kesempatan untuk sharing ke teman-teman lewat podcast. Allah kasih aku waktu, Allah kasih aku inspirasi, dan Allah kasih aku semangat ya buat bikin podcast ini. Jadi aku pengen cerita apa ya di kesempatan kali ini? Aku pengen cerita tentang curhat. Kita semua punya masalah ya. Kita semua punya masalah. Yang teman-teman kira dia tuh nggak punya masalah, pasti dia juga punya masalah. Senyaman apapun, sehappy apapun yang kita lihat dari kehidupan seseorang, pasti dia punya masalah gitu. Entah yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang pinter, yang masih belajar, yang ya pokoknya yang semuanya punya masalah teman-teman. Nggak mungkin kita bisa lepas dari masalah, karena kehidupan itu sendiri adalah masalah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita sebagai seorang muslim memandang masalah itu ya sebagai ujian untuk mengetes siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Nah, ketika kita punya masalah nih, aku pengen tanya sama kamu nih, sama teman-teman, kemana sih biasanya kita curhat? Kemana sih biasanya kita mengadu? Mungkin ada di antara teman-teman yang sharingnya, curhatnya, ngadunya ke orang-orang terdekat kayak ayah, ibu, guru, ustadz, atau sahabat. It's okay, bagus. Kalau yang kedua mungkin juga ada teman-teman yang belum bisa lega kalau belum cerita ke banyak orang gitu. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Kita cerita masalah kita ke teman-teman kita. Pada saat kita duduk sama teman-teman kita, nongkrong sama teman-teman kita ngomongin masalah kita. Pada saat jalan sama teman-teman, kita ngomongin masalah kita. Sampai-sampai kita curhat di sosial media, kita omongin masalah kita di IGTV, kita live gitu ya. Kita live di Instagram, kita live juga di YouTube. Kita buat tulisan panjang banget buat captionnya agar orang-orang baca masalah kita. Nah, kira-kira kamu tipe yang mana nih? Tipe yang pertama apa yang tipe yang kedua? Coba deh renungin. Kalau kamu tipe yang kedua, wah itu bahaya banget teman-teman. Karena kalau sifat-sifat seperti ini itu kita bawa sampai kita ke pernikahan, apalagi di pernikahan ya. Pernikahan pasti masalahnya semakin kompleks, semakin rumit. Terus kita masih suka cerita-cerita masalah-masalah, mengumbar-umbar masalah ke halayak ramai. Wah itu bahaya banget. Itu membuka aib keluarga gitu. Dan kita tuh harus tahu kepada siapa kita bercerita. Karena gak semua orang itu bisa jaga rahasia, gak semua orang itu bisa memberikan solusi atas masalah-masalah kita. Bahkan ada orang yang kita ceritain masalah kita justru malah menjelek-jelekan kita di belakang kita. Kan itu gak enak ya teman-teman. Jadi buat apa juga kita cerita ke orang-orang yang gak kita kenal, ke orang-orang yang gak bisa kita percaya, apalagi sampai nyebarin di media sosial gitu. Duh, itu parah banget sih asli. Dan tahu nggak, ketika kita menceritakan masalah-masalah kita ke halayak ramai, itu kita terlihat sekali bahwa kita tuh lemah gitu. Tahu nggak sih, semakin kita banyak membicarakan masalah-masalah, semakin kita banyak membicarakan kelemahan-kelemahan kita, itu sama aja kita tuh menelanjangi diri sendiri. Itu kan horor ya. Maksudnya malu harusnya kita ketika kita membicarakan masalah yang kita alami itu ke halayak ramai. Malu, karena itu sama aja menelanjangi diri kita sendiri. Orang-orang juga apa manfaat yang dia dapat ketika kita share masalah kita ke mereka? Kayaknya enggak deh. Justru mereka malah jadi ilfil gitu. Kita cerita masalah kita ke mereka, tujuannya apa? Apakah kita pengen dikasihanin gitu? Apakah kita pengen supaya ditolong gitu? Nah teman-teman, sifat-sifat kayak gini tuh bahaya banget ya.
Jadi jangan gitu ya. Kalau aku ingat salah satu kata-kata ustadzku gitu ya, kata ustadzku, simpan masalah kamu dan rasa sakit kamu sekarang, ceritainnya nanti saat kamu udah lulus dari masalah-masalah itu, saat kamu udah sukses, saat kamu udah bisa lepas dari masalah-masalah itu. Karena kalau kita cerita sekarang, itu hanya membuat kita tuh terlihat lemah, hanya menghabiskan waktu dan energi kita. Tapi kalau kita cerita masalah-masalah kita itu nanti setelah kita sukses, setelah kita bisa melewati masalah itu akan menjadi motivasi bagi orang lain yang mendengarkan. Oh iya ya, dia masalah seberat itu aja bisa dilewatin loh, gitu kan? Itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi kalau kita punya masalah, usahakan jangan ceritakan ke publik. Tapi kita harus bisa memilah dan memilih menceritakan masalah-masalah kita kepada orang yang tepat. Ceritain masalah-masalah kita hanya pada orang yang ada di lingkaran pertama kita. Karena ada kan temen, tapi dia tuh belum mengetahui siapa sebenarnya diri kita. Tapi ceritakanlah masalah itu ke orang yang bisa kita percaya, yang kita tahu dia tuh punya ilmu untuk bisa nyelesain masalah kita, untuk kasih solusi dari masalah-masalah kita. Dengan begitu kita gak bakal banyak buang-buang energi, kita gak banyak buang waktu, dan kamu akan mendapatkan solusi dari apa masalahmu. Nah, tentunya ya setelah kita curhat, setelah kita cerita tentang masalah kita kepada orang yang tepat gitu, itu pasti akan membuat kita lega, teman-teman. Mungkin kalau kita cerita masalah kita ke banyak orang, mungkin itu akan membuat kita puas gitu. Kalau kita punya masalah sama orang lain jahatin kita, kemudian kita ceritain keburukan dia ke orang lain, wah kita puas ya bisa nyebarin keburukan dia gitu. Tapi itu yakin gak bakal memberikan solusi, gak bakal memberikan jalan keluar. Nah, ketika kita menceritakan masalah kita ke orang yang tepat, tentunya akan ada perasaan lega dong, lega, tenang gitu. Apalagi ketika kita dapat solusi, itu pikiran kita tuh jadi kayak bersih tiba-tiba, terus kemudian ada cahaya masuk ke otak kita. Wow. Ya walaupun masalahnya itu belum selesai, belum hilang, tapi minimal kita udah ngerasa lebih ringan gitu. Dan tau gak sih teman-teman, ada cara yang lebih membuat kita lega. Ada cara yang lebih bisa membuat kita lebih kuat menghadapi masalah-masalah. Apa itu? Gimana tuh caranya? Caranya curhatin masalah-masalah kita ke Allah. Ayahku pernah bilang, kalau kamu pengen sesuatu dan kamu belum salat tahajud, kemudian belum meminta sesuatu yang kamu pengen itu ke Allah, maka sebenarnya kamu belum benar-benar pengen. Karena kalau kamu benar-benar pengen, pada saat kamu bangun tidur yang terpikir itu tuh, aduh aku pengen itu, aku pengen wujudin ini. Langsung kamu sholat, terus kemudian kamu minta ke Allah, ya Allah aku gak sanggup ya Allah kalau aku jalanin ini sendiri, aku minta bantuanmu. Dan kalau kamu punya masalah dan kamu belum tahajud, belum curhatin masalah-masalah kamu ke Allah, itu tandanya kamu gak benar-benar punya masalah. Kalau kamu benar-benar punya masalah, pada saat kamu bangun tidur yang pertama kali kamu pikirin adalah masalah kamu. Wah berat banget ini, ya Allah aku gak sanggup menanggung masalah ini, ya Allah aku gak kuat, maka tolonglah aku ya Allah, selesaikan masalah ini, tolong. Kalau kamu udah begitu, itu tandanya masalah kamu baru besar. Kalau kamu belum begitu, kayaknya belum benar-benar besar nih, masih bisa santai gitu. Nah, kalau kamu punya masalah, kamu curhat ke Allah. Yakin deh, setelah kamu takbir Allahu Akbar, sholat, sujud, salam, habis itu kamu curhat ke Allah, hati kamu bakal tenang, hati kamu bakal lega. Bahkan kadang-kadang ketika kita punya masalah, pada saat selesai sholat gitu, terus kemudian kita doa, kita pengen ceritain masalah kita ke Allah, kita udah lupa sebenarnya masalah gue apa sih gitu. Kayaknya masalah gue gak terlalu berat deh gitu. Sampai-sampai kita bingung merangkai kata untuk cerita ke Allah tuh gimana. Itu sih yang aku rasain pada saat selesai sholat, itu kayaknya masalah tuh langsung hilang aja. Tapi ketika kita bisa cerita ke Allah, itu juga akan bisa membuat kita lebih lega gitu. Yakin deh, setelah kita curhat ke Allah, itu akan membuat hati kita tenang.
akan membuat hati kita lega. Karena tahajud itu kan bentuk ketakwaan ya. Tahajud itu bentuk ketakwaan. Maka ketika kita bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan kita solusi dari arah yang gak disangka-sangka. Itu kan yang Allah janjiin buat kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya dan memberikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Insya Allah kan. Nah sebenarnya tugas kita ketika kita dapat masalah, ketika kita pengen sesuatu itu sebenarnya mudah kok, sederhana. Apa? Bangun di malam hari, qumil laila illa qalila kan, nisfahu aw inqus minhu qalila. Pada tengah malam atau enggak sedikit sebelum malam itu berakhir. Bangun, salat tahajud, enggak perlu banyak-banyak sih. Yang penting kamu dua rakaat tahajud, 1 rakaat witir, itu udah termasuk tahajud. Gak usah maksain untuk 11 rakaat dan bacanya panjang-panjang, gak usah. Karena Allah kan mencintai amalan yang sedikit tapi terus meneruskan, dibandingkan yang banyak cuman sekali doang udah. Nah tugas kita sederhana apa? Bangun, salat tahajud, habis itu curhat ke Allah. Maka Allah akan kirimkan ribuan malaikat untuk kita, ribuan malaikat untuk bantuin kita nyelesain masalah kita dan mewujudkan cita-cita kita. Gitu teman-teman. Jadi buat kamu-kamu yang punya masalah, aku ucapin selamat. Selamat bercurhat ria sama Allah. Ketika kamu udah curhat ria sama Allah, siap-siap dapetin kejutan dari Allah. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Barakallahu fiik. Sorry ya kalau berantakan. Emang ini cuman pengen sharing aja kok. Ini di tengah-tengah kesibukan. Di depan aku ada Mas Alfian, samping aku ada Mas Romi. Tapi itu gak penting kalian ketahui. Oke, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.